Momen mencekam pria diduga Intel jadi sasaran amuk masa aksi tolak UU TNI. Di tengah demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya, sejak Senin, 24 Maret 2025, sore, massa aksi berupaya mensweeping keberadaan penyusup di tengah mereka. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 17.19 WIB, massa aksi yang semula fokus melakukan pembongkaran barikade kawat berduri sepanjang 200 meter menutupi trotoar jalanan depan pagar halaman Gedung Geraha di Surabaya, makin dibuat berang dengan temuan baru. Temuan baru itu, ternyata berada di belakang barisan massa aksi itu sendiri. Terdapat seorang pria yang disebut-sebut oleh massa aksi sebagai Intel penyusup. Pria tersebut bertubuh gempal, memakai kaos lengan panjang warna hitam, terdapat motif 2 garis melingkar pada kedua pangkal lengannya, dan bercelana hitam. Entah bagaimana awal pemicunya, pria tersebut tiba-tiba menjadi sasaran amuk massa aksi secara bertubi-tubi dari berbagai arah, saat berada di jalan masuk gang menuju Taman Apsari. Tak cuma melesakkan pukulan dan tendangan ke arah tubuh pria malang tersebut hingga sempoyongan. Ada peserta massa aksi yang berupaya memukul kepalanya dengan helm. Seperti tak puas menghakimi si pria terduga penyusup tadi, beberapa massa aksi bahkan terpantau dari arah lain hendak melemparinya dengan kerucut lalu lintas berwarna merah atau traffic safety cone. Kendati puluhan orang massa aksi berusaha menghajarnya habis-habisan, tapi masih saja ada beberapa peserta aksi yang berusaha menolong dan melindungi pria tersebut agar tak melulu dihajar habis-habisan. Terpantau, pria itu sempat dibawa oleh beberapa orang peserta massa aksi menjauh dari kerumunan menyusuri teras halaman depan sebuah kafe tepat berseberangan depan Gedung Geraha di Surabaya. Saat pria itu ditenangkan, dengan memintanya duduk di salah satu bangku teras kafe tersebut, darah segar mendadak mengucur dari kepala sisi kanan lalu membasahi leher hingga pundak kanannya. Beberapa peserta aksi yang bersimpati dengan kondisi pria terduga Intel tersebut, berusaha memberikan pertolongan pertama, dengan menyeka darah yang bercucuran dari kepalanya, lalu berteriak-teriak meminta bala bantuan tim medis yang bersiaga di belakang kerumunan massa demonstran. Uesrek. Sakno. Medis. Sudah kasihan, teriak beberapa peserta aksi yang bersimpati dan berusaha melindungi pria terduga Intel dari kepungan massa yang tak henti-hentinya mengamuk. Setelah aksi demonstrasi rampung, dan massa aksi telah dibubarkan oleh barisan kepolisian, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutie Sulistiawan melayani tanya jawab awak media. Saat disinggung mengenai adanya pria terduga Intel yang kepergok menyusup di tengah masa demonstrasi hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan massa yang lain. Ia masih mencari informasi mengenai hal tersebut, dan berjanji akan menyampaikan kepada publik temuan yang didapatkan nantinya. Kami masih dalami. Terduga Intel, nanti kami konfirmasi dan nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan, ujarnya saat ditemui awak media di depan Gedung Geraha di Surabaya, pada Senin malam. Namun, terlepas dari itu, Lutie mengatakan, massa aksi sudah berhasil dibubarkan dan jalanan depan Gedung Gerahadi telah kembali dibuka seperti sedia kala, setelah sempat diblokade oleh massa aksi sejak siang. Ia tak menampik sempat ada beberapa insiden pelemparan dan pengerusakan selama jalannya aksi demonstrasi tersebut. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat secara bijak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan sebisa mungkin menghindari cara-cara yang cenderung melanggar peraturan dan hukum. Tadi sempat ada lempar-lemparan tapi mudah-mudahan, insya Allah tidak ada yang krusial. Kita imbau juga warga masyarakat yang tadi ikut terlibat kegiatan aksi malam ini silahkan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan kembali melakukan aktivitas masing-masing, pungkasnya. Sebelumnya, ribuan orang massa dari berbagai elemen organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya, kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya Senin, 24 Maret 2025. Juru bicara massa aksi, Jaya mengatakan, aksi demonstrasi kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui UU TNI. Oleh karena itu, menyampaikan aspirasi rakyat di Jatim, Jaya menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya 1, tolak revisi UU TNI yang sekarang. 2. Tolak fungsi TNI dalam ranah sipil. 3. Tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber. Kemudian, 4. Bubarkan komando teritorial. 5. Tarik militer dari semua tanah Papua.
6. Revisi UU Peradilan Militer. 7. Kembalikan TNI ke Barak. 8. Copot TNI dari jabatan-jabatan sipil. Jelas, revisi UU TNI kemarin akan semakin punya super body dan itu akan melemahkan super masyarakat sipil. Itu yang kami khawatir. Ketika super masyarakat sipil sudah nggak ada atau dilemahkan, lalu apa yang bisa kita sebut kalau bukan fasisme, ujarnya pada awak media di lokasi depan Gedung Gerahadi Surabaya pada Senin, 24 Maret 2025. Momen mencekam pria diduga intel jadi sasaran amuk masa aksi tolak UU TNI. Di tengah demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, sejak Senin, 24 Maret 2025, sore, masa aksi berupaya mensweeping keberadaan penyusup di tengah mereka. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 17.19 WIB, masa aksi yang semula fokus melakukan pembongkaran barikade kawat berduri sepanjang 200 meter menutupi trotoar jalanan depan pagar halaman Gedung Gerahadi Surabaya, makin dibuat berang dengan temuan baru. Temuan baru itu, ternyata berada di belakang barisan masa aksi itu sendiri. Terdapat seorang pria yang disebut-sebut oleh masa aksi sebagai intel penyusup. Pria tersebut bertubuh gempal, memakai kaos lengan panjang warna hitam, terdapat motif 2 garis melingkar pada kedua pangkal lengannya, dan bercelana hitam. Entah bagaimana awal pemicunya, pria tersebut tiba-tiba menjadi sasaran amuk masa aksi secara bertubi-tubi dari berbagai arah, saat berada di jalan masuk gang menuju Taman Apsari. Tak cuma melesakkan pukulan dan tendangan ke arah tubuh pria malang tersebut hingga sempoyongan. Ada peserta masa aksi yang berupaya memukul kepalanya dengan helm. Seperti tak puas menghakimi si pria terduga penyusup tadi, beberapa masa aksi bahkan terpantau dari arah lain hendak melemparinya dengan kerucut lalu lintas berwarna merah atau traffic safety cone. Kendati puluhan orang masa aksi berusaha menghajarnya habis-habisan, tapi masih saja ada beberapa peserta aksi yang berusaha menolong dan melindungi pria tersebut agar tak melulu dihajar habis-habisan. Terpantau, pria itu sempat dibawa oleh beberapa orang peserta masa aksi menjauh dari kerumunan menyusuri teras halaman depan sebuah kafe tepat berseberangan depan Gedung Gerahadi Surabaya. Saat pria itu ditenangkan, dengan memintanya duduk di salah satu bangku teras kafe tersebut, darah segar mendadak mengucur dari kepala sisi kanan lalu membasahi leher hingga pundak kanannya. Beberapa peserta aksi yang bersimpati dengan kondisi pria terduga intel tersebut, berusaha memberikan pertolongan pertama, dengan menyeka darah yang bercucuran dari kepalanya, lalu berteriak-teriak meminta bala bantuan tim medis yang bersiaga di belakang kerumunan massa demonstran. Uesrek. Sakno. Medis. Sudah kasihan, teriak beberapa peserta aksi yang bersimpati dan berusaha melindungi pria terduga intel dari kepungan massa yang tak henti-hentinya mengamuk. Setelah aksi demonstrasi rampung, dan masa aksi telah dibubarkan oleh barisan kepolisian, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutie Sulistiawan melayani tanya jawab awak media. Saat disinggung mengenai adanya pria terduga intel yang kepergok menyusup di tengah masa demonstrasi hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan masa yang lain. Ia masih mencari informasi mengenai hal tersebut, dan berjanji akan menyampaikan kepada publik temuan yang didapatkan nantinya. Kami masih dalami. Terduga intel, nanti kami konfirmasi dan nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan, ujarnya saat ditemui awak media di depan Gedung Gerahadi Surabaya, pada Senin malam. Namun, terlepas dari itu, Lutie mengatakan, masa aksi sudah berhasil dibubarkan dan jalanan depan Gedung Gerahadi telah kembali dibuka seperti sedia kala, setelah sempat diblokade oleh masa aksi sejak siang. Ia tak menampik sempat ada beberapa insiden pelemparan dan pengerusakan selama jalannya aksi demonstrasi tersebut. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat secara bijak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan sebisa mungkin menghindari cara-cara yang cenderung melanggar peraturan dan hukum. Tadi sempat ada lempar-lemparan tapi mudah-mudahan, insya Allah tidak ada yang krusial. Kita imbau juga warga masyarakat yang tadi ikut terlibat kegiatan aksi malam ini silahkan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan kembali melakukan aktivitas masing-masing, pungkasnya. Sebelumnya, ribuan orang massa dari berbagai elemen organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, kawasan Jalan Gubernur Suryo,
Surabaya Senin, 24 Maret 2025. Juru bicara masa aksi, Jaya mengatakan, aksi demonstrasi kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui UU TNI. Oleh karena itu, menyampaikan aspirasi rakyat di Jatim, Jaya menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya 1, tolak revisi UU TNI yang sekarang. 2. Tolak fungsi TNI dalam ranah sipil. 3. Tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber. Kemudian, 4. Bubarkan komando teritorial. 5. Tarik militer dari semua tanah Papua. 6. Revisi UU Peradilan Militer. 7. Kembalikan TNI ke barak. 8. Copot TNI dari jabatan-jabatan sipil. Jelas, revisi UU TNI kemarin akan semakin punya super body dan itu akan melemahkan super masyarakat sipil. Itu yang kami khawatir. Ketika super masyarakat sipil sudah nggak ada atau dilemahkan, lalu apa yang bisa kita sebut kalau bukan fasisme, ujarnya pada awak media di lokasi depan Gedung Geraha di Surabaya pada Senin, 24 Maret 2025. Momen mencekam pria diduga intel jadi sasaran amuk masa aksi tolak UU TNI. Di tengah demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya, sejak Senin, 24 Maret 2025, sore, masa aksi berupaya mensweeping keberadaan penyusup di tengah mereka. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 17.19 WIB, masa aksi yang semula fokus melakukan pembongkaran barikade kawat berduri sepanjang 200 meter menutupi trotoar jalanan depan pagar halaman Gedung Geraha di Surabaya, makin dibuat berang dengan temuan baru. Temuan baru itu, ternyata berada di belakang barisan masa aksi itu sendiri. Terdapat seorang pria yang disebut-sebut oleh masa aksi sebagai intel penyusup. Pria tersebut bertubuh gempal, memakai kaos lengan panjang warna hitam, terdapat motif 2 garis melingkar pada kedua pangkal lengannya, dan bercelana hitam. Entah bagaimana awal pemicunya, pria tersebut tiba-tiba menjadi sasaran amuk masa aksi secara bertubi-tubi dari berbagai arah, saat berada di jalan masuk gang menuju Taman Apsari. Tak cuma melesakkan pukulan dan tendangan ke arah tubuh pria malang tersebut hingga sempoyongan. Ada peserta masa aksi yang berupaya memukul kepalanya dengan helm. Seperti tak puas menghakimi si pria terduga penyusup tadi, beberapa masa aksi bahkan terpantau dari arah lain hendak melemparinya dengan kerucut lalu lintas berwarna merah atau traffic safety cone. Kendati puluhan orang masa aksi berusaha menghajarnya habis-habisan, tapi masih saja ada beberapa peserta aksi yang berusaha menolong dan melindungi pria tersebut agar tak melulu dihajar habis-habisan. Terpantau, pria itu sempat dibawa oleh beberapa orang peserta masa aksi menjauh dari kerumunan menyusuri teras halaman depan sebuah kafe tepat berseberangan depan Gedung Geraha di Surabaya. Saat pria itu ditenangkan, dengan memintanya duduk di salah satu bangku teras kafe tersebut, darah segar mendadak mengucur dari kepala sisi kanan lalu membasahi leher hingga pundak kanannya. Beberapa peserta aksi yang bersimpati dengan kondisi pria terduga intel tersebut, berusaha memberikan pertolongan pertama, dengan menyeka darah yang bercucuran dari kepalanya, lalu berteriak-teriak meminta bala bantuan tim medis yang bersiaga di belakang kerumunan massa demonstran. Uesrek. Sakno. Medis. Sudah kasihan, teriak beberapa peserta aksi yang bersimpati dan berusaha melindungi pria terduga intel dari kepungan massa yang tak henti-hentinya mengamuk. Setelah aksi demonstrasi rampung, dan masa aksi telah dibubarkan oleh barisan kepolisian, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutie Sulistiawan melayani tanya jawab awak media. Saat disinggung mengenai adanya pria terduga intel yang kepergok menyusup di tengah masa demonstrasi hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan masa yang lain. Ia masih mencari informasi mengenai hal tersebut, dan berjanji akan menyampaikan kepada publik temuan yang didapatkan nantinya. Kami masih dalami. Terduga intel, nanti kami konfirmasi dan nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan, ujarnya saat ditemui awak media di depan Gedung Geraha di Surabaya, pada Senin malam. Namun, terlepas dari itu, Lutie mengatakan, masa aksi sudah berhasil dibubarkan dan jalanan depan Gedung Gerahadi telah kembali dibuka seperti sedia kala, setelah sempat diblokade oleh masa aksi sejak siang. Ia tak menampik sempat ada beberapa insiden pelemparan dan pengerusakan selama jalannya aksi demonstrasi tersebut. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat secara bijak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan sebisa mungkin menghindari cara-cara yang cenderung melanggar peraturan dan hukum. Tadi sempat ada lempar-lemparan tapi mudah-mudahan, insya Allah tidak ada yang krusial. Kita imbau juga warga masyarakat yang tadi ikut terlibat kegiatan aksi malam ini silahkan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan kembali melakukan aktivitas masing-masing, pungkasnya. Sebelumnya, ribuan orang massa dari berbagai elemen organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya Senin, 24 Maret 2025. Juru bicara massa aksi, Jaya mengatakan, aksi demonstrasi kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui UU TNI. Oleh karena itu, menyampaikan aspirasi rakyat di Jatim, Jaya menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya 1, tolak revisi UU TNI yang sekarang. 2, tolak fungsi TNI dalam ranah sipil. 3, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber. Kemudian, 4, bubarkan komando teritorial. 5, tarik militer dari semua tanah Papua. 6, revisi UU Peradilan Militer. 7. Kembalikan TNI ke barak. 8. Copot TNI dari jabatan-jabatan sipil. Jelas, revisi UU TNI kemarin akan semakin punya super body dan itu akan melemahkan super masyarakat sipil. Itu yang kami khawatir. Ketika super masyarakat sipil sudah nggak ada atau dilemahkan, lalu apa yang bisa kita sebut kalau bukan fasisme, ujarnya pada awak media di lokasi depan Gedung Gerahadi Surabaya pada Senin, 24 Maret 2025. Momen mencekam pria diduga intel jadi sasaran amuk masa aksi tolak UU TNI. Di tengah demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, sejak Senin, 24 Maret 2025, sore, masa aksi berupaya mensweeping keberadaan penyusup di tengah mereka. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 17.19 WIB, masa aksi yang semula fokus melakukan pembongkaran barikade kawat berduri sepanjang 200 meter menutupi trotoar jalanan depan pagar halaman Gedung Gerahadi Surabaya, makin dibuat berang dengan temuan baru. Temuan baru itu, ternyata berada di belakang barisan masa aksi itu sendiri. Terdapat seorang pria yang disebut-sebut oleh masa aksi sebagai intel penyusup. Pria tersebut bertubuh gempal, memakai kaos lengan panjang warna hitam, terdapat motif 2 garis melingkar pada kedua pangkal lengannya, dan bercelana hitam. Entah bagaimana awal pemicunya, pria tersebut tiba-tiba menjadi sasaran amuk masa aksi secara bertubi-tubi dari berbagai arah, saat berada di jalan masuk gang menuju Taman Apsari. Tak cuma melesakkan pukulan dan tendangan ke arah tubuh pria malang tersebut hingga sempoyongan. Ada peserta masa aksi yang berupaya memukul kepalanya dengan helm. Seperti tak puas menghakimi si pria terduga penyusup tadi, beberapa massa aksi bahkan terpantau dari arah lain hendak melemparinya dengan kerucut lalu lintas berwarna merah atau traffic safety cone. Kendati puluhan orang massa aksi berusaha menghajarnya habis-habisan, tapi masih saja ada beberapa peserta aksi yang berusaha menolong dan melindungi pria tersebut agar tak melulu dihajar habis-habisan. Terpantau, pria itu sempat dibawa oleh beberapa orang peserta massa aksi menjauh dari kerumunan menyusuri teras halaman depan sebuah kafe tepat berseberangan depan Gedung Gerahadi Surabaya. Saat pria itu ditenangkan, dengan memintanya duduk di salah satu bangku teras kafe tersebut, darah segar mendadak mengucur dari kepala sisi kanan lalu membasahi leher hingga pundak kanannya. Beberapa peserta aksi yang bersimpati dengan kondisi pria terduga intel tersebut, berusaha memberikan pertolongan pertama, dengan menyeka darah yang bercucuran dari kepalanya, lalu berteriak-teriak meminta bala bantuan tim medis yang bersiaga di belakang kerumunan massa demonstran. Uesrek. Sakno. Medis. Sudah kasihan, teriak beberapa peserta aksi yang bersimpati dan berusaha melindungi pria terduga intel dari kepungan massa yang tak henti-hentinya mengamuk. Setelah aksi demonstrasi rampung, dan masa aksi telah dibubarkan oleh barisan kepolisian, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutie Sulistiawan melayani tanya jawab awak media. Saat disinggung mengenai adanya pria terduga intel yang kepergok menyusup di tengah masa demonstrasi hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan masa yang lain. Ia masih mencari informasi mengenai hal tersebut, dan berjanji akan menyampaikan kepada publik temuan yang didapatkan nantinya.
Kami masih dalami, terduga Intel, nanti kami konfirmasi dan nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan, ujarnya saat ditemui awak media di depan Gedung Graha di Surabaya, pada Senin malam. Namun, terlepas dari itu, Lutie mengatakan, masa aksi sudah berhasil dibubarkan dan jalanan depan Gedung Grahadi telah kembali dibuka seperti sedia kala, setelah sempat diblokade oleh masa aksi sejak siang. Ia tak menampik sempat ada beberapa insiden pelemparan dan pengerusakan selama jalannya aksi demonstrasi tersebut. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat secara bijak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan sebisa mungkin menghindari cara-cara yang cenderung melanggar peraturan dan hukum. Tadi sempat ada lempar-lemparan tapi mudah-mudahan, insya Allah tidak ada yang krusial. Kita imbau juga warga masyarakat yang tadi ikut terlibat kegiatan aksi malam ini silahkan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan kembali melakukan aktivitas masing-masing, pungkasnya. Sebelumnya, ribuan orang massa dari berbagai elemen organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Graha di Surabaya, kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya Senin, 24 Maret 2025. Juru bicara masa aksi, Jaya mengatakan, aksi demonstrasi kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui UU TNI. Oleh karena itu, menyampaikan aspirasi rakyat di Jatim, Jaya menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya 1, tolak revisi UU TNI yang sekarang. 2, tolak fungsi TNI dalam ranah sipil. 3, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber. Kemudian, 4. Bubarkan komando teritorial. 5. Tarik militer dari semua tanah Papua. 6. Revisi UU Peradilan Militer. 7. Kembalikan TNI ke Barak. 8. Copot TNI dari jabatan-jabatan sipil. Jelas, revisi UU TNI kemarin akan semakin punya super body dan itu akan melemahkan super masyarakat sipil. Itu yang kami khawatir. Ketika super masyarakat sipil sudah nggak ada atau dilemahkan, lalu apa yang bisa kita sebut kalau bukan fasisme, ujarnya pada awak media di lokasi depan Gedung Graha di Surabaya pada Senin, 24 Maret 2025. Momen mencekam pria diduga Intel jadi sasaran amuk masa aksi tolak UU TNI. Di tengah demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Graha di Surabaya, sejak Senin, 24 Maret 2025, sore, masa aksi berupaya mensweeping keberadaan penyusup di tengah mereka. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 17.19 WIB, masa aksi yang semula fokus melakukan pembongkaran barikade kawat berduri sepanjang 200 meter menutupi trotoar jalanan depan pagar halaman Gedung Graha di Surabaya, makin dibuat berang dengan temuan baru. Temuan baru itu, ternyata berada di belakang barisan masa aksi itu sendiri. Terdapat seorang pria yang disebut-sebut oleh masa aksi sebagai Intel penyusup. Pria tersebut bertubuh gempal, memakai kaos lengan panjang warna hitam, terdapat motif 2 garis melingkar pada kedua pangkal lengannya, dan bercelana hitam. Entah bagaimana awal pemicunya, pria tersebut tiba-tiba menjadi sasaran amuk masa aksi secara bertubi-tubi dari berbagai arah, saat berada di jalan masuk gang menuju Taman Apsari. Tak cuma melesakkan pukulan dan tendangan ke arah tubuh pria malang tersebut hingga sempoyongan. Ada peserta masa aksi yang berupaya memukul kepalanya dengan helm. Seperti tak puas menghakimi si pria terduga penyusup tadi, beberapa masa aksi bahkan terpantau dari arah lain hendak melemparinya dengan kerucut lalu lintas berwarna merah atau traffic safety cone. Kendati puluhan orang masa aksi berusaha menghajarnya habis-habisan, tapi masih saja ada beberapa peserta aksi yang berusaha menolong dan melindungi pria tersebut agar tak melulu dihajar habis-habisan. Terpantau, pria itu sempat dibawa oleh beberapa orang peserta masa aksi menjauh dari kerumunan menyusuri teras halaman depan sebuah kafe tepat berseberangan depan Gedung Graha di Surabaya. Saat pria itu ditenangkan, dengan memintanya duduk di salah satu bangku teras kafe tersebut, darah segar mendadak mengucur dari kepala sisi kanan lalu membasahi leher hingga pundak kanannya. Beberapa peserta aksi yang bersimpati dengan kondisi pria terduga Intel tersebut, berusaha memberikan pertolongan pertama, dengan menyeka darah yang bercucuran dari kepalanya, lalu berteriak-teriak meminta bala bantuan tim medis yang bersiaga di belakang kerumunan massa demonstran. Uesrek. Sakno.
Medis. Sudah kasihan, teriak beberapa peserta aksi yang bersimpati dan berusaha melindungi pria terduga intel dari kepungan massa yang tak henti-hentinya mengamuk. Setelah aksi demonstrasi rampung, dan masa aksi telah dibubarkan oleh barisan kepolisian, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutie Sulistiawan melayani tanya jawab awak media. Saat disinggung mengenai adanya pria terduga intel yang kepergok menyusup di tengah masa demonstrasi hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan masa yang lain. Ia masih mencari informasi mengenai hal tersebut, dan berjanji akan menyampaikan kepada publik temuan yang didapatkan nantinya. Kami masih dalami, terduga intel, nanti kami konfirmasi dan nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan, ujarnya saat ditemui awak media di depan Gedung Graha di Surabaya, pada Senin malam. Namun, terlepas dari itu, Lutie mengatakan, masa aksi sudah berhasil dibubarkan dan jalanan depan Gedung Grahadi telah kembali dibuka seperti sedia kala, setelah sempat diblokade oleh masa aksi sejak siang. Ia tak menampik sempat ada beberapa insiden pelemparan dan pengerusakan selama jalannya aksi demonstrasi tersebut. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat secara bijak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan sebisa mungkin menghindari cara-cara yang cenderung melanggar peraturan dan hukum. Tadi sempat ada lempar-lemparan tapi mudah-mudahan, insya Allah tidak ada yang krusial. Kita imbau juga warga masyarakat yang tadi ikut terlibat kegiatan aksi malam ini silahkan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan kembali melakukan aktivitas masing-masing, pungkasnya. Sebelumnya, ribuan orang massa dari berbagai elemen organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya Senin, 24 Maret 2025. Juru bicara massa aksi, Jaya mengatakan, aksi demonstrasi kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya Orde Baru kembali bangkit melalui UU TNI. Oleh karena itu, menyampaikan aspirasi rakyat di Jatim, Jaya menyampaikan 8 tuntutan, di antaranya 1, tolak revisi UU TNI yang sekarang. 2, tolak fungsi TNI dalam ranah sipil. 3, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber. Kemudian, 4, bubarkan komando teritorial. 5, tarik militer dari semua tanah Papua. 6, revisi UU Peradilan Militer. 7. Kembalikan TNI ke barak. 8. Copot TNI dari jabatan-jabatan sipil. Jelas, revisi UU TNI kemarin akan semakin punya super body dan itu akan melemahkan super masyarakat sipil. Itu yang kami khawatir. Ketika super masyarakat sipil sudah nggak ada atau dilemahkan, lalu apa yang bisa kita sebut kalau bukan fasisme, ujarnya pada awak media di lokasi depan Gedung Grahadi Surabaya pada Senin, 24 Maret 2025. Momen mencekam pria diduga intel jadi sasaran amuk masa aksi tolak UU TNI. Di tengah demonstrasi menolak Undang-Undang UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, sejak Senin, 24 Maret 2025, sore, masa aksi berupaya mensweeping keberadaan penyusup di tengah mereka. Pantauan tribunjatim.com, sekitar pukul 17.09